Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sosok dari penghancur Ka'bah pada akhir zaman kelak. Sebagaimana pertemuan, pastilah ada perpisahan, dan sebagaimana manusia hidup, pastilah akan merasakan mati pada waktunya. Begitu juga dengan Ka'bah, sebagaimana ia dibangun, pasti akhirnya akan dihancurkan juga. Menjelang kiamat nanti dan sebelum tiupan sangkakala pertama dibunyikan, akan ada seseorang yang menghancurkan Ka'bah. Ketika seluruh umat manusia menjadi muslim serta berkelakuan baik, tidak ada kejahatan, semuanya hidup damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Di suatu hari Allah akan wafatkan Nabi Isa, maka bumi perlahan-lahan mulai kacau dan orang-orang ketika itu mulai kembali berbuat kerusakan dan mendustakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tanda-tanda kiamat. Saat orang-orang beriman sudah meninggal dan hanya ada orang-orang yang kufur saja di atas muka bumi ini, maka tidak akan ada yang mengunjungi Ka'bah dan Masjidil Haram. Tidak akan ada yang menjaga Ka'bah, bahkan sama sekali tidak ada yang peduli. Dan ketika kondisi ini terjadi, maka datanglah satu orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda-tanda terakhir mendekati hari kiamat. Kehancuran tersebut dilakukan oleh suatu bangsa tertentu agar umat Islam tidak dapat lagi menunaikan ibadah haji. Ketika ibadah haji tidak lagi dapat ditunaikan, keadaan itulah yang menjadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la. Kehancuran Ka'bah yang dilakukan oleh Zu'as-Suwaikotain, yakni bala tentara dari bangsa Habasyah. Keterangan ini dilandasi dari hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Suwaikotain dari Habasyah akan merobohkan Baitullah atau Ka'bah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ciri-ciri dari kelompok tersebut. Dikatakan bahwa pemimpinnya berkulit hitam, berlangkah lebar, bagian ubun-ubunnya tidak berambut, ada kebengkokan pada bagian tangannya, dan kedua paha saling berjauhan satu sama lain. Selain itu, diceritakan bahwa Zu'as-Suwaikotain memiliki betis yang kecil. Hal tersebut yang membuatnya dijuluki dengan Suwaikotain atau pemilik dua buah betis yang kecil. Julukan tersebut dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berdasarkan dari ciri fisiknya. Satu riwayat hadis dari Abdillah bin Amru menggambarkan bagaimana Zu'as-Suwaikotain menghancurkan Ka'bah dengan merampas perhiasan Ka'bah, melepas kain penutup Ka'bah atau kiswah, hingga merusak Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Sebuah hadis mengatakan Ka'bah dihancurkan oleh Zu'as-Suwaikotain dari Habasyah. Perhiasannya dirampas dan dilepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Hadis riwayat Ahmad. Isnad hadis di atas disebut jayyid dan kuat. Pasalnya, keterangan di atas
diperkuat oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa kelompok tersebut juga berhasil mengeluarkan harta terpendam yang ada di Ka'bah. Hadis riwayat Abu Dawud mengatakan, "Biarkanlah orang-orang Habasyah sebagaimana mereka membiarkan kalian. Sesungguhnya hanya Juwaswaikotain dari Habasyah yang akan mengeluarkan harta simpanan Ka'bah." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemunculan pertama dari Juwaswaikotain terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam dan kemudian diutus kembali ke bumi pasca kebinasaan Yajuj dan Majuj untuk menghancurkan Ka'bah. Meski demikian, setelah kebinasaan Yajuj dan Majuj, manusia sempat mendapatkan ketentraman dan kelimpahan rejeki kembali. Kemudian setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengirimkan angin sejuk yang kemudian ditugaskan untuk merenggut ruh setiap mukmin yang tersisa di hari akhir. Saat itu juga Nabi Isa bin Maryam diwafatkan dan disolatkan oleh kaum muslimin serta dikebumikan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kamarnya. Setelah penghancuran itu, Baitullah tidak akan pernah dimakmurkan lagi untuk selama-lamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, akan dibaiat seorang pria di lokasi antara rukun Yamani dan makom Ibrahim. Begitulah, ini tidak akan dinodai kesuciannya kecuali oleh penduduknya sendiri. Jika penduduknya telah dinodai kesuciannya, maka tidak perlu ditanya lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian akan datang orang-orang Habasyah atau Ethiopia menghancurkannya, di mana tidak akan ada lagi yang membangunnya sesudah itu. Merekalah orang-orang yang akan mengeluarkan harta yang tersimpan di dalam Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad. Demikian tentang hancurnya Ka'bah. Semoga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.